Fakultas Hukum UKI. Saya menyelesaikan studi teologi di STT RI dan sampai hari ini saya juga masih melayani bersama dengan Divisi Pemuridan Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di bawah pimpinan Pak Yuzo Adinarta. Dan saya juga melayani di Perkantas Jakarta sebagai staf siswa. Walaupun saya staf siswa, tapi setiap kali saya melayani mahasiswa tuh sepertinya jiwa saya bergelora gitu ya. Semangatnya terbakar setiap kali melihat mahasiswa-mahasiswa yang boleh militan ya bagi Kristus. Saya sudah menikah, bergereja di GPIB. Nah, senang sekali dengan persekutuan kita hari ini. Saya cuma mau katakan begini teman-teman, seberapapun tingkat pemahaman teman-teman, pengalaman teman-teman, apakah kamu baru ikut kelompok kecil atau sudah 1-2 tahun, apakah kamu baru bertobat begitu ya, dan bertobatnya di kelompok kecil lagi ya begitu ya. Apapun peran dan juga tanggung jawab kamu, Allah sedang bekerja di kampusmu melalui kamu masing-masing untuk menjadi berkat ya bagi kerajaannya. Dan sebagai bagian dari tubuh Kristus, kamu nggak sendirian. Ya, kamu bersama-sama dengan saya, dengan teman-teman yang lain, dengan senior-senior kamu, PKK-PKK kamu, kita adalah satu tim dan kita akan saling mendoakan untuk gerakan pemuridan ini. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menggelisahkan kami. Engkau membangkitkan rasa tidak puas dengan apa yang sudah kami capai dalam pelayanan kami. Sekaligus juga kerinduan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, bagi kampus kami. Tuhan terangi hati kami dengan Roh Kudus dan tolong kami kembali pada visi pemuridan. Dan biarlah kami pun boleh menghidupinya dan juga boleh eh, mengimaninya dan kami memperjuangkannya. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang pemuridan dan kelompok kecil. Nah, seperti tadi Raquela juga sudah mengingatkan, jikalau ada hal-hal yang teman-teman nggak mengerti, ada yang membingungkan, yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan krusial dalam panggilanmu sebagai calon pemimpin kelompok kecil, silakan teman-teman tanyakan. Ada kesempatan nanti kita bisa diskusi bersama dan senang sekali kita bisa bisa berdiskusi ya teman-teman ya. Oke, um, Oke, seperti biasa saya ajak kita untuk santai sejenak, kayak kita coba refleksi, coba evaluasi diri kita, kelompok kecil kita, sejauh apa kita sudah siap ya untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, mengenai pemuridan, saya itu gimana teman-teman? Cukup jawab ya atau tidak ya. Jadi saya pengen lihat nih teman-teman, jikalau memang ada ya silakan raise hand begitu. Oke. Ya, yang pertanyaan pertama ya teman-teman ya, atau pernyataan sih lebih tepatnya ya. Saya masih belum menangkap pentingnya pemuridan di kampus. Silakan raise hand. Yang pakai kamera boleh atau boleh secara virtual juga oke. Saya masih belum menangkap pentingnya pemuridan di kampus. Ada ya, oke, good, thank you. Jujur, selama ini saya nggak menikmati pemuridan seperti ekspektasi saya. Saya kelompok kecil saya nggak ideal bang. Saya nggak enjoy, saya nggak betah di situ. Mungkin kalaupun saya ada di situ karena saya nggak enak aja sama PKK saya. Ada nggak teman-teman yang mengalami demikian? Ada ya? Oh keren nih. Ya, kalaupun ada pertemuan kelompok kecil, terasa banget itu cuma formalitas. Ada nggak? Oke, ya lanjut ya. Kayaknya nih FHUI nih kelompok kecilnya bagus nih pemuridannya nih ya. Eh, oke, ada yang terkadang juga ya yang eh, terasa formalitas ya. Oke, PKK saya adalah pribadi yang otentik, berintegritas. Dari dia saya belajar banyak bagaimana mengikut Kristus. Ada teman-teman? Nah, ini positif. Ada? Oke, thank you. Ada lagi? Oke, boleh japri juga boleh. Ya, boleh raise hand, boleh chat juga di slide ya. Ada lagi ya. PKK saya tuh beberapa. Ya, Requel jangan ngomong PKK yang lain. PKK lu gimana? Ya, ada. Oh, mungkin Raquela memang bidang kakak ya. Oke, oke, oke ya. Menurut saya PKK saya
Menurut PKK saya, sekarang adalah saatnya saya memuridkan kembali. Ya, jadi PKK-nya itu udah yakin banget bahwa ini saatnya untuk regenerasi, multiplikasi gitu ya. Apakah ada yang merasa PKK-nya itu mantep? Ada? Oke. Ya, oke. Thank you, Eleanor. Ada lagi? Yulita. Oke. Em, ada lagi yang lain? Oke. Ya. Oke, oke. Thank you, thank you. Lanjut. Saya sering merasa kurang cocok jadi pemimpin kakak. Saya belum banyak tahu, Bang, firman Tuhan. Ada nggak yang ngerasa demikian? Ada? Ih, ini Andre atau siapa nih? Ada? Saya merasa kurang jago bang memimpin PA. Kalau untuk sharing-sharing mungkin saya pendengar yang baik. Tapi kalau untuk kasih masukan firman Tuhan ya saya kadang kata Eleanor saya kadang kurang 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 eh, mumpuni begitu ya. Mungkin nasihat saya dipertanyakan bang begitu. Jadi ada PKK-PKK tuh yang mungkin merasa kurang yakin dengan nasihat, masukan, saran begitu ya sehingga mungkin seringkali merujuk kepada PKK-nya ataupun juga eh, seniornya dan sebagainya begitu. Ya betul ya butuh waktu untuk memahami lebih dalam apalagi kalau ditanya memang ya kita butuh merefleksikan jadi bukan cuma mendengar dari fenomena tapi kita perlu untuk nangkep akar masalahnya apa sehingga kita juga bisa kasih respons yang tepat tentu saja ya. Oke, salah satu ketakutan saya gagal memuridkan apalagi jika anggota saya nggak teachable, nggak reliable. Itu ketakutan saya tuh. Saya tuh rentan merasa tertolak sih. Ya, sebagai seorang laki-laki gitu ya, kalau ditolak tuh rasanya hancur gitu ya. Oke ya, cewek-cewek juga ngerasa begitu ya. Di PHP-in, di ghosting gitu rasanya. Saya masih canggung dan kurang nyaman menceritakan kelemahan saya dalam pertemuan kakak. Ini berkaitan dengan akuntabilitas, ya, rasa trust ya berbagi. Nah ini sebagai PKK tuh saya kurang nyaman untuk menceritakan aib-aib gua karena apa kata mereka gitu. Ada nggak teman-teman ngerasa begitu? Oke, kadang-kadang ngerasa gitu ya, Eleanor. Ini thank you ya yang mau respons ya. Saya tujuannya supaya nggak satu arah aja sih. Oke, kadang, ya, ini umum lah ya. Saya juga sering gitu nih anak-anak ini udah bisa dipercaya nggak ya? Oke, saya masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan saya. Jadi kalau saya masih bergumul dengan apa ya mengatasi iri, sombong, dendam, mungkin juga apa ya, bagaimana memanage gejolak-gejolak dalam diri termasuk menekan, mematikan hawa nafsu, ya dosa-dosa yang lama begitu. Saya masih layak gak ya jadi pemimpin kelompok kecil? Ada nggak yang bertanya begini? Ada nggak teman-teman? Aku masih pantas nggak sih? Ya, ya, betul-betul. Nobody's perfect begitu ya. Tapi kadang-kadang realitas ini membuat kita tuh jadi nggak melangkah. Ya, ya. Oke, masih. Thank you. Yang terakhir ya. Saya masih belum mantep. Nanti kalau udah jadi PKK, saya mesti gimana? Saya mesti ngapain? Ya, what should I do? Begitu. Nanti kalau ada yang punya masalah, gimana dong? Sementara gue sendiri juga bermasalah gitu. Nanti agendanya apa? Tiap pertemuan gue mesti ngapain nih gitu. Ada nggak yang punya ketakutan kayak gini? Ada nggak? Ini terakhir nih pertanyaan terakhir. Oke, Raquela, thank you. Karen, oke. Ya, teman-teman yang lain mungkin juga ngalamin ya. Saya pun juga demikian. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Jadi teman-teman bicara tentang ini ya eh, apa pemuridan dan juga kelompok kecil. Nah, saya pertama-tama pengen kita mengajukan pertanyaan yang paling penting dan mendasar. Ini kalau lihat kayak gini nih, ini alumni FH tahun berapa nih? 2007 kali ya, 2008 enggak. 2011 kali ya. Ini ada masih Kak Stefan, Kak Bebel. Nah, pertanyaan pentingnya teman-teman yang perlu kamu dan saya tanyakan terus. Apa itu? Apakah pelayanan kita mencapai tujuan? Tujuannya apa? Matius 28.
Ya, jadi kalau visimu adalah mahasiswa Fakultas Hukum UKI menjadi mahasiswa yang berintegritas dan siap dimuridkan, dipersiapkan menjadi alumni yang akan menjadi berkat bagi bangsa melalui profesi begitu. Apakah PO FHUI mencapai tujuan ini? Tujuannya adalah mahasiswa berintegritas, tujuannya lebih besar adalah alumni yang siap menggarami melalui profesi bangsa ini. Ya, apakah mencapai tujuan? Capek-capek jadi pengurus, capek-capek mimpin kelompok kecil, tujuannya apa? Ya, menghasilkan murid atau apa, teman-teman? Nah, kalau memang iya, apakah strateginya relevan? Banyak program, kegiatan, ada PJ, ada doa pagi, doa siang, doa sore, ada KTB pengurus, ada rapat-rapat, ada latihan pelayan, ada kelompok kecil, persiapan kelompok kecil, perekrutan, camp, retret, dan sebagainya. Waduh, itu banyak banget, teman-teman. Ada mahasiswa seusia kamu yang begitu dia sudah burn out, dengar kata PO aja dia muak, teman-teman, pengen muntah. Karena terlalu banyak kegiatan. Nah, pertanyaannya, apakah strategimu itu relevan? Jadi ini adalah pertanyaan yang maha penting kalau kita ingin sama-sama memikirkan tentang strategi di dalam pelayanan, ya, khususnya pemuridan melalui kelompok kecil. Nah, kita mesti sadar ya bahwa kelompok kecil itu tidak semata-mata pemuridan. Kelompok kecil hanya salah satu metode dari pemuridan. Yang kamu lakukan dari yang semua Bang Riko sebutkan tadi itu adalah bagian utuh dari pemuridan di kampus. Jadi ada persekutuan besar, ada persekutuan kecil atau kelompok kecil, tapi juga ada pelayanan pribadi, one to one. Jadi kalau misalnya kamu melakukan PI pribadi, kamu melakukan pelayanan counseling, mentoring, coaching dari senior ke AKK secara pribadi, itu pun juga adalah bagian dari pemuridan. Nah, kita perlu sama-sama mengevaluasi apakah mencapai tujuan dan apakah strateginya relevan, teman-teman. Ada satu ketakutan saya, teman-teman. Kalau bicara tentang pelayanan, ya, apakah pelayanan kita menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misional atau sekadar menghasilkan konsumen layanan rohani yang setia? Mereka datang PJ, mereka aktif di FHUKI di kelompok kecil, mereka aktif di dalam program-program pelayanan dari POFH begitu. Tapi apakah mereka itu cuma konsumen layanan rohani yang setia atau murid Kristus yang dewasa dan misional yang terus berdoa dalam hatinya, Tuhan di mana aku harus berada dan apa yang harus aku lakukan supaya Engkau lebih dimuliakan lagi. Aduh, kalau ada PKK-PKK yang punya anggota kelompok kecil yang kayak begini, teman-teman, itu misional, teman. Ya. Memang dia masih belum dewasa, tetapi dia dalam proses menuju kedewasaan secara rohani, kematangan. Saya mesti ngomong begini, teman-teman. Kenapa? Ya, saya baru dapat satu kenyataan yang menyakitkan, teman-teman, ya, bahwa salah satu teman kelompok kecil saya, ya, ternyata rumah tangganya nggak beres, ya, tidak bertahan, walaupun dia tidak jadi cerai begitu ya. Tapi teman saya ini teman satu kelompok kecil yang sangat aktif di dalam kelompok kecil dan kegiatan di PMK FHUI, ya, itu eh, doyan selingkuh. Nah, sekarang udah menjadi S3, ya, dia sudah dapat gelar S3 dan jadi dosen di eh, kampus kami begitu ya. Saya nggak usah sebut nama ya. Nah, jadi dia sangat berhasil ya di dalam pekerjaan sebagai dosen, sebagai pengacara yang sukses begitu ya, tapi gagal dalam rumah tangga. Bahkan juga dia sendiri saat ini eh, dalam ketidaksadarannya ya, dia gemar berselingkuh ya dan dikenal sebagai dosen yang tidak berintegritas begitu ya, yang membicarakan adalah alumni-alumni juga ya, teman-teman kami begitu. Nah, yang kedua adalah salah satu ketua PO persekutuan di jadi senior saya ya, sangat rohani ya waktu mahasiswa, sangat apa ya, kalau mau dibilang
tanda-tanda kedewasaan rohani itu sudah muncul gitu ya. Nah, tetapi baru saja saya dapat kabar dia sudah jadi mualaf ya, dan menjadi mualaf itu dengan perjalanan yang sangat amat eh, menyakitkan ya bagi siapapun yang mengenal dan mendengar kabar itu, teman-teman, karena dia sendiri dia sudah menjanda, ya, pokoknya begitu, mengerikan kalau kalau dikasih tahu. Nah, apakah pelayanan kita menghasilkan alumni-alumni yang cetak merah itu atau cuma yang cetak hijau, teman-teman? Yang kelihatannya aktif, nggak pernah bikin masalah, eh, eh, kelihatan teachable, taat begitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Nah, mengenai dua teman saya memang ada faktor ini ya, setelah lulus nggak boleh dibiarkan, tetap harus dirangkul. Butuh komunitas, itu bicara tentang hal yang lain. Tapi dari hal ini kita bisa mengambil satu pengajaran atau satu kesimpulan bahwa aktif di POFH itu nggak jaminan bahwa kamu akan menjadi murid Kristus yang dewasa dan misional. Makanya PMK nggak bisa bekerja sendirian. PMK harus bekerja sama dengan pelayanan alumni. PMK harus berjejaring dengan gereja. Ya, dengan gereja maksudnya bukan berarti gereja masuk ke kampus ya. Itu agak kita hindari begitu ya, karena nanti takutnya tidak interdenominasi. Begitu. Tapi tetap harus dalam kesadaran bahwa PMK atau POFHUI hadir sebagai perpanjangan tangan gereja. Nah, ini satu wawasan teman-teman yang kalau kita sama-sama evaluasi, kita akan melihat betapa pentingnya pemuridan dan salah satunya lewat kelompok kecil. Ya, jadi ini menjadi evaluasi buat kita, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, supaya kita itu tidak terus-menerus jadi baby Christian, bayi rohani yang cuma makannya susu terus, makan susu terus. Sementara kata penulis Ibrani dari segi waktu, kamu udah harusnya jadi guru. Kamu udah harusnya jadi pengajar. Kamu udah harusnya jadi PKK. Tapi sekarang kamu itu cuma sukanya tuh makanan-makanan yang susu aja, teman-teman. Itu cuma makanan-makanan dasar, teman-teman. Jadi teman-teman kalau kamu sekarang ikut eh, pelatihan, training ya, CPKK, selamat. Karena kamu sedang meninggalkan fase yang awal ya sebagai baby Christian, sekarang kamu masuk dalam persiapan untuk menjadi dewasa dalam Kristus untuk mengulangi kembali proses pemuridan yang sudah kamu jalan. Ya, uh, walaupun dalam jiwamu kamu memberontak begitu ya, saya nggak mau tapi saya dipaksa, saya nggak mau tapi saya nggak enak sama PKK saya. Tapi mari sama-sama kita gumuli teman-teman, dan pada hari ini kita belajar dari strategi pelayanan Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu belajar dari pelayanan Tuhan Yesus? Kenapa? Karena tidak ada orang yang sangat intentional di dalam memuridkan selain Yesus, teman-teman. Gak banyak orang yang di dalam hidupnya ini pernah berdoa demikian. Kita tolong Bang Andre bacakan untuk kita Yohanes 17 ayat 4. Kristus menjalankan pelayanan-pelayanannya secara terarah dan terpadu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, guys, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengatakan seperti Tuhan Yesus? Di akhir pelayanannya, dia bisa ngomong begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Gak banyak, teman-teman. Mungkin Paulus ya. Karena Paulus salah satunya dia mengatakan dalam suratnya, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah menyelesaikan perlombaanku. Aku telah mencapai garis akhir dan kepadaku disediakan mahkota kehidupan. Ya, siapa lagi yang pernah mengatakan seperti itu? Mungkin salah satunya adalah Stefanus mungkin. Karena di akhir hidupnya dia mengatakan bahwa ya Allah, terimalah rohku. Ya, atau seperti Tuhan Yesus yang mengatakan sudah selesai, tetelestai.
Ya, dia telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapaknya berikan kepadanya untuk dilakukan. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus sekali lagi adalah pribadi yang sangat intensional dan sangat jelas teman-teman. Apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan teman-teman. Suatu kali orang mencari Yesus, ya murid-muridnya mengatakan, "Guru, Tuhan, eh, orang-orang mencari Engkau." Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? No, mari kita pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil di sana. Sebab untuk itulah aku datang. Jadi teman-teman, kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin kita senang ya menjadi public figure, ya mungkin kita menjadi orang yang dicari-cari, yang sangat populer ya. Kalau kamu itu punya followers yang sudah sampai ribuan, ratusan ribu begitu ya, kamu mungkin menyukai ada di posisi seperti itu. Tuhan Yesus nggak suka teman. Ya, beberapa kali orang mencari dia, Yesus mengatakan, mari kita pergi ke seberang. Mari kita menyendiri. Mari kita berdoa. Ya, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Yesus juga tahu apa yang tidak harus dia lakukan. Nah, harusnya pola pelayanan Yesus ini menjadi apa ya, inspirasi bagi setiap kita yang ingin menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, mungkin aplikasinya di kampus ya, teman-teman kalau ada tawaran untuk menjadi misalnya ya, kebanyakan mahasiswa itu eh, jadi koordinator UKM lain dong, ya. Atau misalnya kami meminta kamu untuk mewakili kampus dalam lomba debat terbuka misalnya, atau lomba karya ilmiah, penulisan ilmiah, atau mungkin untuk sidang semu melawan kampus-kampus yang lain begitu ya, mungkin UI tak terkalahkan begitu ya. Nah, kamu salah satu yang kami andalkan misalnya. Nah, di posisi-posisi seperti itu kita cenderung senang ya. Kenapa? Karena bakat, karunia, talenta kita, passion kita pun juga mendukung untuk hal itu. Nah, di saat yang sama mungkin ada tawaran, kamu jadi ketua sekolah minggu dong, jadi ketua pemuda, wah gereja membutuhkan kamu, ya bla 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 begitu ya. Nah, sementara dosen mungkin juga minta kamu ya, jadi asisten dosen. Yo, siapa lagi ya yang kapan lagi dapat kesempatan untuk menjadi asisten dosen ya, seperti mungkin Kak Evan ya, mungkin kamu kenal ya, Kak Evan Zevanya. Nah, ya posisi-posisi tertentu mungkin begitu menggiurkan dan membanggakan. Tetapi di saat yang sama kamu sadar bahwa kampusmu itu membutuhkan pembuat-pembuat murid, PKK-PKK baru. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kamu harus memilih menjadi PKK dan mengabaikan yang lain. Ya, tetapi kamu perlu sekali melihat dari eh, sisi Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Prioritasnya harusnya menginspirasi kita begitu ya. Nah, harusnya ini menolong kita teman-teman untuk artinya begini, ketika kamu sudah fokus menjadi pembuat murid, maka tawaran-tawaran yang terlihat baik sekalipun itu bisa bisa jadi tidak baik. Itu bisa jadi bukan pilihan yang tepat jika dikaitkan dengan visi pemuridan yang sudah kamu tangkap. Ingat, tidak semua orang Tuhan panggil menjadi PKK, menjadi pembuat murid. Tuhan juga tahu teman-teman. Jadi kalau ada orang yang GR-GRin kamu gitu, wah ini calon PKK nih, wih ini calon calon pengurus nih gitu, wih calon staff misalnya begitu ya. Ah enggak, ah jangan gitu dong gitu ya, ketawa kita kita rasa itu bukan gua begitu. Ya. Tuhan juga tahu kali, Tuhan nggak sembarangan milih. Bayangin teman-teman, dari ratusan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum UI, cuma 18 yang hadir di sini ya. At least ya mungkin cuma belasan yang Tuhan panggil di tahun ini untuk menjadi pembuat murid. Mahasiswa 2022 akan segera datang. Kita tidak tahu mereka generasi yang macam apa karakteristik mereka, eh, apa tantangan yang akan kita hadapi, kita tidak tahu teman-teman. Tetapi panggilannya tetap sama. Jadikan segala bangsa murid, atau jadikan mahasiswa di Fakultas
Hukum UI adalah murid, ajarlah mereka, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita melihat dari si Tuhan Yesus ini, teman-teman, ya kita bisa berkaca dan kita belajar dari pelayanan Yesus, teman-teman. Ya, jadi bayangkan teman-teman, Yesus itu cuma punya 3 tahun untuk melayani. Just 3 years atau mungkin 3,5 tahun ya di dalam melayani. Dan selama itu dia tidak mengadakan KKR di Asia, ya. Dia tidak melakukan walaupun kita tahu ada khotbah di bukit, dia memberi makan 5.000 orang gitu. Tapi tidak itu bukan pelayanan rutin Tuhan Yesus. Dicatat dalam Injil pun itu cuma 2 kali dia memberi makan 4.000 orang, dia memberi makan 5.000 orang. Dia tidak selalu bikin kebaktian penyembuhan ilahi. Ada sekali waktu Yesus sampai di Kapernaum, seluruh orang banyak ingin mencari Yesus. Yesus malah pergi ke kota lain. Ya. Yohanes 8. Waktu Yesus menyembuhkan ada orang yang lumpuh, bayangkan dari seluruh pasien, orang-orang yang ada di kolam Bethesda, yang terbaring karena lemah dan sakit, cuma satu yang disembuhkan. Unik juga nih ya kalau kita jadi Yesus ya. Bayangin Yesus itu punya waktu yang singkat dan dia sebagai Tuhan, pribadi yang berkuasa, dia bisa melakukan banyak hal, teman-teman. Tapi apa yang dia pilih untuk dia lakukan adalah dia menginvestasikan hidup kepada 12 calon pemimpin. Saya pakai kata calon pemimpin, bukan murid. Sebab kalau hari ini kamu jadi PKK bagi beberapa mahasiswa, ya, mereka bukan cuma sekedar murid, tetapi mereka adalah calon pemimpin. Student today, leaders tomorrow. Jadi Yesus tahu bahwa apa yang ia sedang lakukan selama 3,5 tahun waktu pelayanannya, waktu yang sangat singkat, tapi dia harus memberikan pengaruh yang bahkan sampai akhir zaman. Makanya kalau kamu membaca Matius 28, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, itu memang dalam konteks keseluruhan perjalanan rohani kita mengikuti Yesus. Tapi kalau lihat konteks Matius 28, itu dalam rangka amanat agung. Sampai akhir zaman, ketika kita masih memuridkan, atau generasi kita yang kita layani masih memuridkan, Yesus menyertai. Ngerti ya? Jadi 3 tahun ini menjadi waktu yang sangat intentional bagi Yesus untuk dia kerjakan dengan cara menginvestasikan hidup. Nah, sekarang kita melihat teman-teman ya, ada beberapa poin teman-teman di dalam prinsip pemuridan dan juga kelompok kecil Tuhan Yesus. Nanti slide ini saya bisa kirimkan untuk Yen ya, untuk bisa dibagikan kepada teman-teman supaya nggak lupa. Ya, nah, kita akan melihat 8 poin ini, tetapi kita akan melihatnya secara cepat teman-teman supaya ada waktu juga untuk tanya jawab ya. Kita akan melihat ya, apa yang Yesus lakukan di dalam 3,5 tahun pelayanannya. Yang pertama teman-teman, dia melakukan pemilihan. Dia tidak mulai dengan memberi makan 5.000 orang. Dia tidak melakukan kebaktian penyembuhan ilahi, mengusir setan-setan. Walaupun dia melakukan itu teman-teman, tetapi dia mulai dengan memilih murid-murid. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Kenapa? Karena pada waktu itu teman-teman bukan guru yang memilih murid, tapi murid yang memilih guru. Jadi ada beberapa rabi, beberapa ahli-ahli dalam Taurat, kitab suci, mereka disebut sebagai guru. Nah, banyak orang memilih, saya mau ikut rabi siapa? Mau ikut Rabi Riko, mungkin mau ikut Rabi Andreas, mau memilih rabi biasanya laki-laki begitu ya. Saya mau memilih rabi ini. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus memilih murid-muridnya sendiri. Ya, teman-teman. Dan Yesus mencurahkan hidupnya kepada murid-muridnya, teman-teman. Ya, Yesus mencurahkan dan menginvestasikan seluruh hidupnya kepada 12 orang murid ini. Ya, salah satunya
namanya Andreas ya, dari Simon, adik dari Simon, Yohanes, Yakobus, eh, Bartolomeus, Nathanael, Filipus, Thomas ya, bahkan Simon orang Zelot ya, seorang pejuang eh, apa eh, ini mungkin kalau sekarang ini radikalis begitu ya, Simon orang Zelot ya, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, jadi Yesus mencurahkan hidupnya untuk mereka. Nah, kenapa teman-teman Tuhan Yesus ini melakukan pemilihan di dalam pelayanannya? Karena fokusnya bukan program, tetapi pada pribadi. Ya, fokusnya Yesus bukan program untuk menjangkau orang banyak, tetapi pribadi yang akan diikuti orang banyak. Ini kalimat yang indah sekali ya, teman-teman. Kadang-kadang fokus kita adalah program, kegiatan dengan tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah supaya sebanyak-banyaknya ya orang ya, penginjilan mahasiswa baru, KKR, rekrutmen untuk mahasiswa baru masuk ke PO begitu ya. Kita senang kalau secara kuantitas PO FH tuh makin berkembang ya. Tapi fokusnya Yesus bukan itu. Fokusnya Yesus adalah pribadi yang akan diikuti oleh orang banyak. Makanya dia cuma pilih Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes, Thomas, Matius, dan sebagainya. Dan Yesus secara eksklusif membentuk kelompok kecil dan memuridkan mereka. Secara eksklusif, teman-teman. Walaupun Yesus tidak pernah melalaikan pelayanan publik. Seperti yang saya katakan, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di satu kota, Yesus juga mengusir banyak setan, Yesus berkhotbah di hadapan ribuan orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Bahkan Yesus menyerahkan nyawanya untuk seluruh umat manusia. Itu berarti Yesus tidak melalaikan pelayanan publik. Tetapi teman-teman, Yesus fokus pada pelayanan pemuridan. Yesus berkonsentrasi ya untuk 12 orang. Untuk apa? Untuk memuridkan mereka. Kenapa teman-teman hal ini dia lakukan, teman-teman? Kenapa dia melakukan pembatasan untuk konsentrasi? Bukan karena pilih kasih, teman-teman. Tapi karena konsekuensi dari inkarnasi. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang tidak terbatas, tetapi membatasi dirinya, teman-teman. Dan seolah-olah menjadi terbatas. Yesus tidak maha hadir, Yesus maha tahu, tetapi dia membatasi dirinya, teman-teman. Dia bisa lapar, dia bisa haus, bisa ngantuk, bisa capek, dia bisa ketakutan. Ya, Yesus bisa tidak maha hadir. Ya, walaupun dia bisa saja berdoa di bukit seorang diri, murid-muridnya sedang diombang-ambingkan angin ribut di tengah-tengah danau, tiba-tiba dia muncul atau dia berjalan di atas air begitu. Itu karena keilahiannya begitu. Tapi Yesus tidak selamanya begitu. Makanya dia membutuhkan konsentrasi, membatasi dirinya. Supaya apa? Supaya fokus. Nah, kita juga begitu, teman-teman. Makanya guna dari kelompok kecil adalah supaya kita fokus memperhatikan, melayani, hadir, dan juga berjalan bersama segelintir orang. Karena Andreas nggak bisa melayani semua mahasiswa. Nggak bisa. Raquela terbatas sekali, tidak bisa melayani semua orang. Tapi kalau Tuhan percayakan 3, 5 orang, 6, mungkin paling banyak 7 sampai 8 orang ya, menjadi anggota kelompok kecil dan nanti akan terseleksi ya melalui proses alam begitu. Dari 8 mungkin tinggal 6, dari 6 mungkin tinggal 3 begitu ya, tapi 3 ini adalah orang-orang yang memang fokus kita investasikan hidup kita, teman-teman. Itu bukan karena kita pilih kasih, bukan eksklusif, teman-teman. Tetapi karena kita tahu diri kita terbatas dan kita tidak bisa memperhatikan semua orang. Makanya kita butuh fokus, kita butuh konsentrasi. Ingat, yang menjadi fokus kita bukannya program ya, tetapi pribadi yang akan diikuti oleh orang banyak.
Ya, jadi Tuhan Yesus rindu sekali menghasilkan pemimpin yang akan berdampak sampai akhir zaman, teman-teman. Yang bukan pemimpin yang cuma menghasilkan gerakan, eh, 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 pemimpin yang cuma menjadi apa eh, apa konsumen-konsumen, ya, tetapi pemimpin yang menghasilkan movement, bukan pemimpin yang gampang beralih. Hari ini mereka berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi besoknya apa? Salibkan dia, salibkan dia. Yesus nggak kepengen tuh menghasilkan orang-orang yang kayak gitu. Dia fokus kepada kualitas, tapi kualitas yang akan menghasilkan kuantitas yang berkualitas. Waduh, ini kalimat yang bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi kita fokus pada kualitas, cuma sedikit orang, tapi yang akan menghasilkan kuantitas yang tentu saja akan berkualitas. Unggulan kakak begitu teman-teman ya. Ya intensif, ya fokus, lalu suasananya pun juga serius tapi santai, yang nggak formal seperti kayak gini tuh formal teman-teman. Tapi kalau kakak baik itu online ataupun onsite ya serius tapi santai. Ya bisa selonjoran, kalau kalau tatap muka, bisa sambil ngangkat kaki, bisa sambil ngemil, makan begitu ya. Pokoknya suasananya santai. Tapi juga punya kesempatan untuk dibina lebih besar daripada sekarang. Hari ini saya ketemu Yulita, ketemu Regina, melihat wajahnya Raquela, tapi mungkin saya nggak ketemu lagi untuk 2-3 bulan mendatang, tergantung kalau saya diundang lagi kayak ke POFAUI begitu ya. Eh, tapi kalau di kelompok kecil ketemu terus. Jadi kesempatan untuk saling mempertajam, menularkan cara hidup, ya hubungan pribadi dengan Tuhan, termasuk juga menajamkan karunia teman-teman itu besar sekali. Saya belajar gitar di kampus dan yang mengajari saya adalah Bang Holo, ya pribadi yang apa ya, yang saya sampai sekarang tuh sangat berhutang ya karena dia angkatan 92 tetapi dia mau menerima angkatan-angkatan 90-an akhir yang seperti saya, Henry, Victor begitu ya. Dan dia memuridkan kami cuma 1 tahun. Setelah itu kami dimuridkan oleh PKK pengganti teman-teman. Tapi saya bersyukur bisa dalam waktu 1 tahun itu bisa belajar banyak dari hidupnya Bang Holom. Ya, yang Tuhan berikan ya untuk melayani saya, Victor, Henry, dan Samuel. Ya, jadi teman-teman inilah yang Yesus lakukan. Yang pertama, pemilihan. Yang kedua, persekutuan. Nah, ini juga hal yang sangat penting. Ya, Tuhan Yesus hidup bersama dengan mereka. Ya, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mendekatkan dirinya bersama dengan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu bisa meneladani cara hidup dan juga pengajarannya. Ingat, murid adalah orang yang mengikuti cara hidup dan juga ajaran dari guru. Jadi teman-teman, ketika kamu memuridkan, ya pertama-tama memang kamu menjadikan mereka adalah muridmu. Iya dong. Tapi setelah itu kamu mengarahkan mereka untuk menjadi murid Yesus. Itulah yang Yesus lakukan. Ya, Yesus mengarahkan murid-muridnya kepada dirinya. Dan setelah itu mengarahkan mereka kepada Sang Bapa. Nah, saya mengatakan begini teman-teman. Memang di awal-awal kita perlu sekali menularkan cara hidup kita. Membuat cetakan-cetakan hidup kita kepada AKK-AKK kita. Walaupun itu tidak final. Dan jangan puas sampai di situ. Kita harus melihat mereka hidupnya berubah dan makin serupa dengan Kristus. Bukan cuma cara ketawanya, cara makannya, cara belajarnya, cara berespon terhadap sesuatu, perilakunya, hobinya sama. Bukan itu. Tetapi hidup mereka berubah dan itu hanya bisa ditolong ketika mereka melihat hidup kita, teman-teman. Jadi ini prinsip yang sangat penting teman-teman yang menjadi konsentrasi dari pelayanan kita dalam memberikan bukan PA-nya yang utama.
tapi bagaimana kita menjalin relasi yang dalam, yang hangat, bukan cuma artifisial, tetapi betul-betul mendalam. Bukan cuma namanya siapa, marganya, ulang tahunnya kapan, tinggal di mana, lalu ambil jurusan apa, cita-citanya apa, itu artifisial. Tapi apa yang jadi ambisi terbesarnya, ketakutannya, apa yang menjadi kebahagiaannya terdalam, apa tujuan hidupnya, apa yang menjadi pengenalan dirinya akan Allah, hal-hal baru apa yang ia pelajari tentang Allah, tentang firman, tentang dunia hukum dan sebagainya, itu kamu tahu siapa yang lagi dia doakan dan bagaimana proses dia bergumul untuk misalnya mengambil pelayanan, termasuk juga untuk teman hidup. Nah, itu sesuatu yang butuh waktu. Dan berkali-kali saya katakan ya kalau saya ke FHUI begitu ya, ini sesuatu yang sulit, yang tidak canggih, tidak keren ya dibandingkan kalau training khotbah, training PA, training MC, ya pelayanan menjadi pemusik begitu ya. Tapi menginvestasikan hidup, siapa yang tahu? Ya, menularkan kebiasaan-kebiasaan baru, membagikan Injil, ya, meyakinkan akan keselamatan itu siapa yang bisa memberikan apresiasi? Gak ada, kecuali Tuhan. Tapi itu yang Yesus lakukan. Ya, dia memberikan hidupnya kepada para murid-muridnya dan kita juga melihat ini yang muncul di dalam kelompok kecil kita. Ya, jadi kalau teman-teman melihat ada pemandangan-pemandangan seperti ini, begitu ya, bukan cuma saling berbagi, bukan cuma saling makan bersama, begitu ya, tetapi betul-betul apa ya, mempercayakan hidup. Yang tadi Bang Riko katakan di awal ya, termasuk menceritakan aib, masalah, ya, kejatuhan, kebangkitan, ya, apa yang kita sukai, yang kita tidak sukai, apa yang kita syukuri, apa yang menjadi kekhawatiran kita, begitu ya, kerapuhan-kerapuhan kita, gitu, itu menjadi bagian yang kita bagikan kepada anggota-anggota kelompok kecil kita, begitu. Nah, ini prinsip persekutuan yang mendalam. Nah, waktunya singkat, tapi kalau kamu nanti baca di rumah, 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8, prinsipnya adalah kasih. Kamu nggak bisa melakukan seperti yang Bang Riko lakukan kalau kamu nggak sayang sama anggota kelompok kecil. Ya, ada PKK yang mengatakan gini, Bang, saya nggak dekat sama kakak saya. Saya setiap kali saya mau masuk ke kehidupan dia, saya canggung. Saya harus pikir kalimat apa yang suitable, yang pas untuk dia supaya dia mau cerita. Gitu. Saya katakan ya memang harus begitu, semua orang melakukannya. Tapi bang, saya kesulitan bang untuk melakukannya. Gimana bang caranya? Saya bilang gini, saya nggak punya resep ya, karena resep saya belum tentu cocok untuk kamu begitu ya. Tapi pertanyaan saya, kamu sayang nggak sama dia? Sayang bang. Kamu cinta sama dia? Iya bang. Ya udah, tinggal bagikan hidupmu, bagikan Injil. Paulus juga ngomong begitu ya. Kami berlaku ramah di antara kamu, ya. Bayangin seorang yang namanya Paulus, teman-teman. Kaliber pengkhotbah yang hebat, apologet, penginjil yang sukses, arsitek jiwa, pribadi yang sangat brilian, seorang bulldozer ya, sampai semua area di seluruh Asia dan Eropa itu sudah mendengar Injil karena orang ini. Tapi dia bisa mengatakan seperti seorang ibu. Kami mengasuh, merawati anak. Kenapa? Kami membagi Injil dan hidup kami sendiri kepadamu. Kenapa? Karena 2 kali dia katakan. Karena kamu telah kami kasih. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Kami rela melakukannya. Nah, ini prinsip persekutuan, teman-teman. Oke, nah jadi lebih daripada sekadar PA, diskusi, pemuridan itu harus didasarkan pada persahabatan rohani, yang menjalani hidup bersama. Jadi kita mesti mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi permukaan menjadi hubungan yang mendalam, yang akuntabel.
Begitu. Tentu ini butuh waktu ya, bukan pertemuan pertama langsung jujur-jujuran, buka-bukaan ya. Orang-orang langsung kaget, wah PKK gue ternyata bejat nih, ya PKK gue ternyata rapuh nih, nggak bisa gue mengandalkan dia, gue nggak mau ikut kelompok kecil. Nah, itu tentu butuh waktu ya. Setelah 2-3 bulan lewat bersama, kamu udah bisa mempercayakan hidupmu kepada mereka. Nanti kita bisa diskusi. Nah, poin ini saya ambil dari buku Discipleship ya, karangan Jim Putman dan juga Bobby Harrington. Oke, nah prinsip persekutuan, nah, penyerahan diri ini juga penting, teman-teman. Tuhan Yesus menuntut harga yang harus dibayar dalam mengikuti Dia, teman-teman. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Sangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku setiap hari. Nah, secara cepat saya mau mengatakan bahwa dalam kelompok kecil butuh komitmen, butuh consecration, butuh penyerahan diri, teman-teman. Jadi kalau kalau apa ya, kalau di dalam kelompok kecil itu kita itu cuma isinya diskusi, ngobrol, doa, nyanyi-nyanyi, begitu ya, tetapi nggak ada perubahan hidup, ya kita gagal sebagai PKK. Jadi ingat ya bahwa ketika kamu sudah punya relasi yang mendalam dengan murid-muridmu, kamu mesti memberikan eh, eh, menantang mereka, maksud saya, untuk menyerahkan diri mereka, komitmen mereka untuk mengikut Kristus setiap hari. Nah, jadi Yesus sendiri menuntut ketaatan, teman-teman. Ya, waktu Yesus mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Caranya apa? Pergi, baptis mereka. Tapi ada kalimat penting. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Teach them to obey everything that I have commanded you. Jadi teman-teman, tujuan kamu memuridkan adalah adanya perubahan hidup. Dan seperti visi FHUI ya, POFHUI. Ada pribadi-pribadi yang berintegritas di PO. Supaya apa? Supaya nanti mereka jadi pengacara, jadi hakim, jadi panitera pengadilan, mereka jadi uh, uh, apa hakim-hakim yang berintegritas, bukan yang korup, bukan yang memutarbalikkan keadilan, tapi yang betul-betul berintegritas bagi Kristus, teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman di dalam kelompok kecil itu perlu yang namanya proyek ketaatan. Apa yang kita pelajari hari ini? Oke, sekarang kita sepakati gimana melakukannya. Hal-hal konkret apa yang bisa kita lakukan? Usul saya, kita misalnya topiknya tentang saat teduh, ya. Usul saya, gimana kalau kita melakukannya mulai dari 10 menit setiap hari? Konsisten, tapi simple dan tidak sulit. Waktunya juga tidak terlalu lama, 10 menit. Isinya apa? Ya, kita mulai dengan ini. Oke. Nah, kalau kita udah sepakat, bagaimana melakukannya? Oke, saya akan reminder dalam grup. Dan teman-teman komit melakukannya ya. Nanti minggu depan kita evaluasi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi selain Yesus melakukan pemilihan, Yesus menjalin relasi yang mendalam dengan para murid, tapi Yesus juga menuntut perubahan hidup. Ya, Paulus juga mengatakan begini dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 11. Seperti Bapa, tadi seperti ibu ya, seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Kami menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Perlu juga kita menguatkan anggota-anggota kelompok kecil kita. Nah, tapi Yesus bukan cuma menuntut penyerahan diri, tetapi Yesus juga, oke ini lewat ya, tapi Yesus juga melakukan pemberdayaan. Ya, Yesus mengimpartasi mereka, teman-teman. Jadi bagaimana caranya Yesus memberikan pemberdayaan kepada murid-muridnya? Yesus mengasihi mereka. Ya, Yesus menularkan hidupnya melalui keteladanan, teman-teman. Jadi bukan cuma kasih perintah, tetapi Yesus juga menularkan hidupnya melalui keteladanan dan Yesus pun juga berdoa untuk mereka. Ada banyak hal di dalam kelompok kecil yang tidak bisa kamu ajarkan, tapi bisa kamu tularkan. Ya, misalnya, bagaimana caranya bersaat teduh? Gimana caranya berdoa, teman? Bagaimana caranya
kita itu ber-PA, itu bisa ditularkan. Ya, bagaimana cara belajar yang baik? Banyak tutorial, ya, banyak channel-channel YouTube, ya, bagaimana cara berdoa yang baik. Ada banyak sekali channel. Tetapi teman-teman itu nggak bisa diajarkan, itu cuma bisa ditularkan. Jadi seorang PKK itu bisa menuntut AKK-nya itu komitmen, ya, sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus setiap hari. Caranya adalah melalui keteladanan dan terakhir melalui doa. Ya, salah satu doanya yang terkenal adalah Yohanes 17. Ya, bagaimana Yesus mengatakan, Bapa, aku berdoa untuk mereka, supaya engkau menjauhkan mereka daripada yang jahat. Bapa, aku mengasihi mereka. Sejak semula aku mengasihi mereka dan sampai hari ini aku mengasihi mereka. Bapak, aku tidak meminta supaya engkau menarik mereka dari dunia ini. Tidak. Aku meminta supaya engkau menjauhkan mereka daripada yang jahat. Itu berarti Yesus mengutus murid-muridnya untuk apa? Untuk dijaga, dilindungi, untuk memberitakan Injil bagi dunia ini. Dan terakhir Yesus mengatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi untuk mereka, untuk orang-orang yang percaya akan pemberitaan Injil mereka. Wah, luar biasa teman-teman ya. Yang salah satu doa Yesus juga kita tahu ya. Di Matius pasal 22, waktu menjalani salib, Yesus mengatakan begini, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Tapi aku berdoa kepadamu, supaya imanmu jangan gugur, dan ketika engkau insaf, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Ini doa yang satu statement yang indah teman-teman, bahwa Yesus adalah juru syafaat kita teman-teman. Nah, salah satu indikasi bahwa kamu mengasihi murid-muridmu adalah apakah kamu mendoakan mereka? Oke, capek juga ya teman-teman ya ngomongnya. Nah, ini kita lihat ya secara sekilas teman-teman. Bagaimana sekarang Tuhan Yesus memberdayakan murid-muridnya dan juga mengutus mereka untuk melayani teman-teman. Kita lihat nih teman-teman. Yang pertama teman-teman, Yesus melakukan percontohan. Yesus kasih pola. Bagaimana sih menyembuhkan orang yang sakit? Yesus menjamah, kadang-kadang Yesus tidak menjamah, Yesus suruh mereka pergi kepada imam yang kusta, Yesus kadang-kadang membangkitkan orang mati, dan murid-murid itu melihat bagaimana Yesus melakukan. Bagaimana Yesus berkhotbah, murid-murid melihat. Bagaimana Yesus melakukan pelayanan pribadi. Hari ini berjumpa dengan Nikodemus, hari ini mampir di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Hari ini mungkin nongkrong di sumur Yakub, ya, ketemu dengan perempuan Samaria. Murid-murid melihat bagaimana melayani, ya, di saat murid-murid begitu uh, uh, diri, menganggap dirinya sebagai yang terbesar, mengambil kain, ya, jubah hamba, mengambil baskom, berisi air, lalu berlutut dan membasuh kaki murid. Yesus memberikan contoh. Tapi Yesus juga memberikan penugasan. Ya, kita ingat ya bagaimana Yesus ya mengutus muridnya untuk pergi berdua-dua. Yesus kasih pesan apa teman-teman? Ya, Yesus kasih job description yang jelas. Ya, beritakan Injil, usir setan-setan, sembuhkan yang sakit. Kalau datang ke rumah, kasih shalom. Kalau shalom itu mereka terima, maka shalom itu turun atas mereka. Tapi kalau ditolak, kebaskan debu dari kakimu. Ya, jangan bawa apapun selain tongkat. Tidak boleh bawa dompet, bawa uang yang ada padamu. Nggak boleh bawa pakaian selain jubah yang ada padamu. Ya, beri dengan cuma-cuma. Jangan memungut bayaran. Pergi kepada domba-domba yang terhilang di Israel. Kenapa? Karena Yesus lihat konteksnya itu magangnya itu ya masih di domba-domba yang hilang di Israel. Yesus datang untuk umatnya, tapi umatnya menolak. Maka konteks yang paling dekat untuk mulai pelayanan adalah Israel. Nanti setelah itu Yesus bilang, kan apa?
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman bisa melihat ya di situ ya, Tuhan Yesus kasih tugas. Nah, implikasinya gimana nih di dalam kelompok kecil? Teman-teman, kita perlu ya untuk mulai melatih anggota-anggota kelompok kecil kita untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya, ya setelah 2 atau 3 bulan kamu bisa memberikan tugas kepada mereka. Kamu jadi MC ya, pilih 1 2 lagu ya, atau kamu jadi gitaris, kamu jadi pianis, ya. Kelompok kecil pakai keyboard itu elit banget ya kelompok kecilnya ya. Atau kamu cari lagu, kamu mimpin doa, doa penyembahan dan sebagainya ya. Jadi prinsip dalam kelompok kecil tuh gini teman-teman. Aku melayani, kamu melihat. PKK maksudnya. PKK melayani, AKK melihat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, PKK melayani, AKK melayani. Nanti di bagian akhir, AKK melayani, PKK melihat. Nah, itu prinsip multiplikasi ataupun juga regenerasi di dalam kelompok kecil, teman-teman. Makanya jangan pelit ya. Kalau kamu punya karunia talenta, ajarin AKK-nya. Jadi MC yang baik itu gimana? Ya, bagaimana menyambut jemaat, memimpin doa penyembahan yang baik itu kayak gimana begitu ya. Tapi Yesus nggak meninggalkan murid-muridnya seorang diri loh teman-teman. Yesus juga melakukan supervisi, pendampingan teman-teman. Ya, Yesus ketika murid yang diutus berdua-dua ini pulang, Yesus mengevaluasi pelayanan mereka. Ceritakan pengalaman-pengalaman kalian melayani begitu. Oh, mereka bercerita dan kitab Matius ya menunjukkan bahwa Yesus bersukacita, Yesus bersyukur dan berdoa kepada Bapaknya. Yesus memberikan supervisi pendampingan. Nah, ketika teman-teman kecil, anggota kelompok kecil kita ini melayani, ya kita tidak membiarkan mereka melayani seorang diri, tapi kita pun juga mendampingi mereka. Nah, teman-teman, ketika saatnya tiba, maka terjadilah apa yang disebut pelipat gandaan, reproduction, teman-teman. Ya, sehingga teman-teman, Yesus pun mulai mengutus pada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Ya, ingat teman-teman, konteksnya adalah segala bangsa. Ini sasaran kuantitas. Jadi kamu mesti sadar bahwa sebagai PKK, kamu itu sedang memuridkan segala bangsa. Kita nggak tahu nanti dari AK kamu, itu nanti ada yang kuliah lanjut di Amerika, di Inggris, mungkin di Jerman mungkin, atau mungkin ada yang ditugaskan ke Asia Timur, ke Korea, Jepang, dan sebagainya, ke ASEAN, negara-negara ASEAN, atau ke seluruh pelosok di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sepi dari alumni-alumni yang berkualitas. Ya, di Sabang, di Merauke itu yang paling jauh begitu ya, di bagian-bagian Kalimantan Utara sampai di selatan ya, itu AKK kita siapa tahu akan sampai di situ. Jadi sasaran kuantitas, tapi sasaran kualitasnya kita tahu. Mereka yang melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, sasaran kualitasnya sesuai dengan visi POFHUI. Mahasiswa FHUI yang berintegritas dan dipersiapkan, dimuridkan menjadi alumni yang akan menggarami bangsa melalui profesi mereka. Nah, ini adalah bagian dari tahapan pemuridan yang Tuhan rindu kamu dan saya alami. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya waktu saya udah habis, ya ini mungkin waktunya bertanya teman-teman. Nah, kita perlu sekali teman-teman untuk punya paradigma seperti ini, teman-teman. Jangan sampai kita itu cuma apa ya? Coba kalau teman-teman disuruh pilih, kamu lebih suka semangka yang ada biji atau tanpa biji? Lebih suka yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kiri ya, yang kiri ya. Ribet ya kalau yang ada biji ya. Mesti menyisihkan, ya mungkin mungkin harus cungkil-cungkil, harus tiup-tiup, begitu ya. Tapi yang tanpa biji itu enak sekali. Tapi bayangkan kalau tidak ada semangka yang berbiji, teman-teman,
ya, maka anak cucu kita nggak akan bisa lagi makan semangka. Mereka cuma bisa lihat, oh Oma Yulita pernah ya makan semangka yang pernah makan buah yang ada semangka begitu ya. Punahlah semangka di bumi ini, teman-teman. Nah, kalau kita hanya cuma punya paradigma produksi ya, menghasilkan konsumen, 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 ya, eh, habislah ya, atau ada bahkan kondisi di mana eh, ada generasi yang hilang. Tapi kalau mentalitas atau paradigma kita adalah reproduksi, maka kita akan menghasilkan produsen, 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 produsen yang terus-menerus akan menghasilkan produsen-produsen terus begitu. Itulah prinsip 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang kamu dengar daripadaku, beritakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Nah, kira-kira mungkin ini yang bisa Bang Riko bagikan teman-teman ya. Mungkin ini saatnya untuk interaksi. Dan nanti slide ini saya akan bagikan kepada eh, Yen Yen untuk bisa diteruskan kepada teman-teman yang lain. Ya, silakan saya kembalikan kepada Raquela atau gimana? Bisa dipandu? Oke, terima kasih Bang Riko untuk Sama. materinya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Di sini udah banyak sekali nih Bang Riko pertanyaan dari teman-teman nih. Oke, mungkin kita masuk pada pertanyaan yang pertama, sekaligus juga menjawab pertanyaan yang kedua ya, karena hampir mirip ya. Di sini dibilang kayak, aku takut nih nggak bisa komitmen jadi PKK yang berkualitas. Gimana ya Bang? Maksudnya kayak gimana caranya untuk menjadi berkomitmen menjadi PKK yang berkualitas. Dan soalnya dia masih sering berbuat dosa. Jadi gimana bisa menjadi contoh yang baik, PKK yang baik bagi AKK-nya. Begitu Bang Riko. Oke, thank you. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Thank you siapapun yang bertanya gitu ya. Ya, teman-teman, yang pertama ya saya bagikan pengalaman saya. Yang pertama sadari ya, sadari bahwa kamu itu rapuh ya dan coba sadari dalam hal apa saja kamu masih jatuh. Jujur di hadapan Tuhan, ya mungkin kamu masih seringkali berdosa dalam tutur kata, mungkin pikiran kamu masih menyimpan fantasi-fantasi yang seringkali mendrive kamu untuk buka lagi pornografi, jatuh dalam dosa onani, masturbasi, itu dosa-dosa yang umum sebetulnya bagi bagi anak muda begitu. Atau mungkin kamu masih menyimpan kegeraman, iri hati, dengki, benci, sehingga itu eh, terbawa ya dalam relasi kamu dengan pengurus yang lain, dengan saudara seiman yang lain. Kalau ngomong cenderung melukai, cenderung untuk menyakiti begitu, sehingga orang-orang lain tuh pikir ini orang udah bertobat atau belum sih begitu ya. Atau mungkin dosa-dosa aktual yang lain ya, misalnya kamu masih sering curang dalam studi, masih suka nyontek. Akui teman-teman ya, termasuk mungkin kecenderunganmu untuk untuk menyukai lawan jenis yang tidak seiman dengan yang tidak seiman dengan kamu begitu ya. Ada godaan-godaan kecenderungan ke situ, termasuk mungkin mengatasi eh, gelora ataupun gejolak-gejolak seksual dalam diri ya, termasuk mungkin apakah kamu orientasinya hetero atau homoseksual begitu ya. Ada itu terjadi juga di tengah-tengah pelayanan begitu. Nah, akui, sadari teman-teman. Lalu teman-teman bawa itu dengan jujur di hadapan Allah. Ya, minta supaya tanda kutip ya seperti doa Paulus, supaya duri dalam daging itu dicabut dari kamu. Supaya akar pahit itu dicabut, supaya itu jangan jadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kamu. Ya, jadi butuh pertobatan pribadi, teman-teman. Nah, langkah ketiga, teman-teman. Jadi pertama jujur, yang kedua bawa kepada Tuhan. Nah, kamu perlu juga ya ketika kamu datang kepada Tuhan, kamu menjalani proses pertobatan. Nah, dalam hal ini mungkin perlu kamu melakukan langkah yang ketiga, yaitu counseling. Ya, cari mungkin alumni atau kakak rohani yang bisa dipercaya. Nah, kami di Perkantas Jakarta itu ada lembaga, ada divisi counseling ya. Mungkin kamu pernah kenal Elizabeth von Pandia, itu alumni Fakultas Hukum UKI juga, adik rohani saya yang kuliah Christian Counseling dan sudah lulus Master Christian Counseling di STT Reform Indonesia. Uh, dia sudah terlatih ya bagaimana menjadi counselor yang baik,
Oke, sebentar ya teman-teman, mungkin sinyalnya Bang Riko lagi ada bermasalah. Halo Bang Riko. Ya, benar kan Bang Riko-nya lagi keluar. Keluar, terkelempar. Bahasa apa itu? Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu Bang Riko sesaat lagi. Sorry, saya kuotanya habis ternyata. Ya, Ya, nggak jadi apa-apa. kita perlu teman-teman counseling tuh yang menolong kita, mungkin ada terapi khusus ya, gimana meninggalkan rokok, meninggalkan pornografi, onani, masturbasi, begitu ya. Yang di kelompok kecil itu mungkin tidak bisa ditangani. Ya, PK kamu punya kapasitas ya untuk itu begitu. Tapi kalau Tuhan karuniakan kapasitas untuk menolong kamu, ya boleh aja ya. Nah, jadi jangan jangan merasa bahwa saya ini tidak layak ya. Karena gini, kepada Simon Petrus yang masih bisa menyangkal Yesus, Yesus tetap panggil kok jadi murid. Ya, bahkan kepada orang yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, Yesus masih bilang, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Panggilan untuk menjadi murid itu diberikan kepada setiap orang yang mau mendapat yang mau taat kepada visi Allah sekalipun rapuh. Dan Tuhan tahu kamu rapuh. Panggilan untuk menjaga kekudusan di satu sisi, tetapi anugerah untuk kamu yang masih dalam proses yang tertatih untuk menjalani hidup kudus itu juga diberikan. Ya, jadi teman-teman nggak perlu takut atau khawatir. Oke, terima kasih Bang Riko. Selanjutnya, mungkin Mbak Yanian boleh Ya. diperbesar. Eh, yang kedua, selanjutnya ya, Bang mau bertanya, menurut Bang Riko, PKK, oh ya, Ana Eva itu seringkali suka sibuk nih, sehingga Ana Eva memang sering sibuk nih Bang. Permasalahan sampai sekarang tuh selalu sibuk, dan biasanya mengadakan kakak tuh hanya 1 sampai 2 bulan sekali. Apakah bisa nih Bang, sistem seperti ini atau waktu seperti ini tuh memungkinkan untuk memuridkan mereka dengan baik dalam pertemuan yang singkat seperti itu, Bang? Oke, thank you. Ini pertanyaan yang bagus sekali, teman-teman. Ya, intinya begini, teman-teman. Kalau visi pemuridan itu betul-betul menyatu dengan dirimu, ya, maka kamu bisa sadar bahwa kamu bisa memuridkan melalui apapun. Kalau pertemuan kelompok kecil terbatas, ya, kamu bisa melakukan yang pertama one to one, ya, pemuridan pribadi. Ya, jadi misalnya saya memuridkan Raquela, Yulita, sama si Eleonor. Ya. Eh, ini contoh aja ya. Nah, ketika pertemuan saya itu cuma 2 minggu sekali atau at least 1 bulan 1 kali begitu ya. Kalau kalau memang saya sedang skripsi atau mereka juga lagi minggu-minggu ujian begitu ya. Saya itu punya kesadaran bahwa saya perlu mendekati Raquela setiap hari, Yulita, Eleonora setiap hari. Nah, masalahnya saya sibuk. Makanya saya mesti secara intensional saya mengatur waktu. Kapan saya japri Raquela? Kapan saya kontak Yulita? Kapan saya punya waktu ngobrol secara berkualitas dengan Eleonor? Itu mungkin saya targetkan eh, eh, ya minimal 10 menit, 15 menit. Ya kalau udah dekat itu bisa kadang-kadang 30 menit ya.
untuk kontak begitu. Lalu apa yang harus saya pastikan? Yang pertama, saya memastikan Raquela terus bertumbuh. Ya, cara ngeceknya gimana? Ya, kalau ngecek gimana saat teduhmu, doamu, begitu itu saya tidak menyarankan itu. Ya, tapi mungkin saya bisa tanya begini, Raquela, gimana? Ada hal baru nggak yang kamu pelajari tentang Tuhan, tentang hidup, tentang perkuliahan, tentang ilmu hukum, yang hal baru apa yang kamu pelajari di kelas gitu. Suruh dia cerita. Ada nggak ketakutan atau kekhawatiran yang kamu sedang alami akhir-akhir ini begitu. Nanti saya akan mendoakan begitu ya. Nanti sebaliknya aku juga cerita apa yang Bang Riko rasakan akhir-akhir ini, doakan kumpuli, saya ceritakan kepada Raquela begitu. Nah, kepada Yulita, Eleonor itu juga saya lakukan hal yang sama begitu. Nah, bicara tentang misalnya ada nggak bagian firman seminggu ini yang mendrive kamu atau yang secara khusus itu bicara padamu, dan itu jadi satu pengajaran yang saya menyarankan sih kalau bisa ada ya, entah itu dari khotbah minggu, saat teduh, atau PA-mu secara pribadi begitu. Nah, minta mereka untuk menceritakan itu. Nah, dari situ saya bisa memastikan bahwa Raquel ini baik-baik aja nih. Tapi ternyata si Eleanor nih nggak baik nih anaknya gitu ya. Nah, di situ saya perlu mendengar, misalnya Eleanor, apa yang kamu sedang pikirkan gitu. Ada nggak kekecewaanmu tentang Tuhan yang masih kamu rasakan sekarang gitu. Pernah nggak marah dengan realitas keluargamu tuh lagi nggak baik gitu. Saya belajar untuk mengerti. Nah, pokoknya apa ya teman-teman ya, kamu hadir gitu. Tetap hadir. Ya, nah itu baru satu hal, Japri. Nah, kamu juga bisa ya melakukan kelompok kecil, ya, misalnya, eh, oke ini kita sibuk nih, tapi bisa nggak dalam waktu seminggu kita kumpul, tapi kumpulnya itu via WhatsApp grup, misalnya WhatsApp grup, video call kek, ya, atau via Zoom atau Google Meet, cuman untuk apa? Update pribadi, ya, misalnya eh, 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 apa ya, yuk kita sama-sama saling update seminggu ini apa yang disyukuri, apa yang perlu didoakan, simple kan, cuma kayak gitu ya, waktunya 1 jam dan sepakatin nggak perlu ketemu secara fisik tapi secara online misalnya. Bang, gue lagi ngikut ini, ada tawaran untuk magang misalnya. Oke, kamu, kita coba kepo ya. Magang di mana? Kamu udah tahu perusahaan itu, law firm ini mungkin, eh, advantages apa yang kamu dapatkan? Eh, ada nggak pengalaman baru kalau kamu ke situ? Ada yang kamu kenal nggak gitu? Nah, kita mencoba untuk apa, menajamkan gitu ya. Lalu saya semangat kalau kamu itu mau magang ya, saya doakan dan saya akan terus apa, pantau begitu ya, gimana kamu di sana. Nah, itu saling update teman-teman. Nah, em, eh, tapi dengan catatan ya, ketika pertemuan yang sudah disepakati bersama, itu betul-betul ada pertemuan yang berkualitas. Itu berarti agenda 4P, ya, ada pengajaran, penyembahan, ada persekutuan, ada pengutusan atau misi, itu harus ada. Itu harus ada. Dan kalau bisa tatap muka ya, ketemuan begitu ya, supaya kita tetap bisa saling melihat, apa, merasakan kebersamaan satu sama lain. Nah, tapi di minggu-minggu di mana apa, kamu itu tidak ada pertemuan secara eh, eh, formal begitu ya, ya ada pertemuan informal, one to one maupun juga kalau nggak bisa video call ya oke lah, kita voice note aja deh ya, kasih waktu 30 menit ya, update di grup ya, PKK-nya nanya misalnya, saya voice note ya, Aquela gimana magangmu, Yulita gimana skripsimu, Eleonor gimana, mamamu sudah sembuh atau belum begitu. Nah, mereka nanti akan balas dengan voice note, saling cerita gitu ya. Nanti memang sih nggak seperti telepon gitu, tetapi di tengah-tengah segala kesibukan kita itu mungkin untuk dilakukan. Kalau yang ini juga kamu susah, ya mungkin teman-teman bisa yuk update di status atau di eh, apa, ya Japri ke, atau misalnya di IDM begitu ya.
Ya itu, ya pokoknya eh, pribadilah ya, personal message begitu. Jadi teman-teman bisa tetap berkakak ya, tetap tetap memulihkan. Oke, sorry kepanjangan ya. Oke, terima kasih Bang Riko. Selanjutnya kita masuk di bawah lagi ya. Oke. Bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan AKK ketika dalam kondisi online atau sama sekali tidak pernah nih Bang, perkara yang kita sekarang itu kan tidak pernah melihat, menyentuh, mengenal, benar-benar mengenal AKK kita karena kondisi online ini Bang. Ada nggak Bang tips-tips and triknya? Oke, thank you ya. Ini mungkin sebenarnya tadi saya sudah bagikan juga ya. Mungkin ini dalam pemuridan online, upayakan semuanya on cam ya. Lalu ketika on cam gitu teman-teman coba stimulus ya. Yuk kita saling menatap. Coba kita saling update nih. Ada nggak hal-hal baru secara fisik yang dilihat? Silakan Raquela boleh kasih komentar untuk Yulita, untuk Eleanor, untuk Bang Riko. Silakan. Nanti si Raquela mungkin bilang, Bang, habis cukur ini ya Bang ya. Terus, iya nih, kemarin kepanjangan misalnya kayak gitu kan. Itu baru secara fisik gitu. Jadi membuat pertemuan-pertemuan online itu menjadi kesempatan yang unik. Nah, teman-teman udah tahu ini ya. Kedua mungkin dengan game. Ya, game saling update misalnya yuk tebak-tebakan sifat misalnya. Suka dogi, penyayang. Wah, itu Yulita gitu ya. Nah, PKK-nya bilang nanti dapat hadiah deh GoFood. Ya GoFood yang murah-murah aja teman-teman ya. Kalau kalau 15.000 aku rasa sih kamu masih sanggup lah ya. 15.000 dengan ongkir 20.000, nah itu hadiah bagi para pemenang. Nah itu ada game begitu ya. Lalu mencoba bangun kesepakatan. Teman-teman kalau kita lagi kakak, coba fokus ya. Jadi jangan lakukan yang lain, jangan disambi, tapi kita coba jadi bangun sistem atau kesepakatan bersama begitu. Lalu kalau ada kesempatan upayakan bertemu. Kita kan belum pernah ketemu nih. Yuk kita tatap muka yuk. Atau aku open house deh ya sebagai PKK misalnya. Yuk Bang Riko baru eh, baru pindah ke tempat baru. Bang Riko dengan istri mengundang teman-teman nih untuk makan siang. Raquela, Yulita, Eleonor bisa nggak mampir ke sini dan pokoknya kayak gitu ya. Nah, Nah, selebihnya teman-teman, kamu perlu memaksimalkan ya cara berkomunikasi, lalu media berkomunikasi apa yang paling available untuk kakak kamu. Ingat one-to-one dulu ya, teman-teman ya. Jadi misalnya yang paling cocok untuk Raquela itu cuma di telepon. Untuk si Yulita itu mungkin cocoknya ngomongnya itu dari message di Instagram. Eleonor mungkin cocok untuk cuma voice note begitu ya. Nah itu saya lakukan one-to-one untuk update terus begitu. Nah, komunikasi kalau grup itu sepi, disarankan itu jangan ngomong hal-hal penting di grup. Kalau cuma di read tidak dibalas, kamu sakit hati. Jadi lebih baik kamu kecuali kalau grupmu itu sudah ini ya udah in ya udah cair banget ya kalau ada satu message yang lain akan langsung bawel gitu kan. Nah, tapi kalau sepi-sepi amat ya memang lebih bagus kamu kasih japri ya. Terus nanti kamu atau begini, kasih informasi yang penting di grup tapi juga japri. Nanti kamu bisa bilang, Raquel, update dong di grup. Yulita, kamu ngomong dong, siapa tahu nanti si Raquela sama si Eleanor juga bisa dan mau. Gitu. Ya, jadi mungkin ini apa cara-cara komunikasi gitu. Terus teman-teman untuk memancing cerita jangan pakai pertanyaan tertutup. Misalnya, apa kabar? Gimana HPDT-mu baik atau tidak? Gimana kuliahmu? Lancar? Nah, itu jawabannya kan cuma ya dan tidak, ya. Biasa saja. Ya. Nah, kasih pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, coba ceritakan tentang studimu, hal baru apa yang kamu pelajari minggu ini. Kesulitan apa yang kamu alami berkaitan dengan mata kuliah itu? Adakah atau apa yang bisa saya bantu? Begitu. Apa yang teman-teman bisa bantu? Terus misalnya kalau ada yang sharing, Eleanor sharing gitu ya.
Silakan Raquela, Yulita, any idea atau mungkin ada suggestion untuk Eleanor gitu. Please share di sini begitu ya. Nah itu eh, jadi bukan setuju nggak sama si Eleanor? Nah, Raquela sama Yulita nanti jawabnya setuju begitu. Tapi silakan Raquela, ada yang mau ditanggapi dari statementnya Eleanor gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga orang itu jadi terstimulus juga tergali ya untuk membagikan. Oke, itu aja. Capek juga yang ngomong ini teman-teman. Oke Bang, dikit lagi ke Bang. Oke. Kemudian menurut Abang cara terbaik untuk mempersiapkan diri menjadi PKK itu apa aja? Kemudian kalau misalkan PKK dan misalkan juga kalau PKK kan pada masa sekarang juga Bang, PKK kita banyak yang sibuk nih Bang. Jadi takut Yap. jadi seperti itu. Terus bagaimana ya Bang menghadapinya gitu? Oke. Oke, ya mungkin digabung aja ya. Kebanyakan kamu mungkin produk dari kelompok kecil yang buruk, sehingga kamu nggak punya pola, nggak punya teladan gitu, dan kamu cenderung takut ya. Eh, dan puji Tuhan ya, dari kelompok-kelompok kecil yang buruk, ternyata ada juga anak-anak kelompok kecil yang fat. Fat itu punya kualitas eh, faithful, available, dan teachable. Ya, jadi kadang-kadang dari kelompok kecil yang buruk itu ternyata ada anggota-anggota kelompok kecil atau murid-murid yang baik begitu. Nah, tetapi generasi yang fat sekalipun kalau punya PKK yang buruk atau yang tidak komit begitu ya, itu seringkali bergumul juga dengan ketakutan-ketakutan seperti yang tadi ditanyakan teman-teman. Lalu gimana menyiapkannya teman-teman? Yang pertama, kamu perlu sadari diri. Eh, apakah saya terbeban? Eh, apakah saya menangkap visi itu? Eh, coba lihat kampus, ruang-ruang perkuliahan ya. Kalau kalau sekarang lagi kuliah online, coba bayangkanlah suasana kelas di kampusmu, eh, kualitas mahasiswa FHUI, lalu tantangan-tantangan apa yang ada, nah, dikaitkan dengan panggilan Tuhan untuk memuridkan mahasiswa. Lalu sadari, apa sih yang Tuhan sudah kasih buat kamu? Tuhan udah kasih bekal, ya ada pengalaman dimuridkan 1 sampai 2 tahun, kamu punya pemimpin rohani, kamu sudah belajar banyak. Lalu sadari karunia apa yang ada padamu. Mungkin karunia untuk setia, karunia untuk mengajar, berkata-kata dengan hikmat. Anak-anak hukum tuh biasanya jago ngomong. Ya, karunia untuk memimpin, karunia untuk mempengaruhi, mengarahkan orang, karunia untuk berdoa, karunia melayani dan sebagainya. Kamu sadari semua yang ada padamu itu. Lalu kamu doakan dan gumuli, Tuhan apa betul? Apa betul ini panggilan Tuhan untuk saya? Kalau saya bilang iya, nanti saya punya 3, 4, atau 5 orang mahasiswa itu yang akan menganggap saya guru, pemimpin rohani, senior atau kakak rohani yang mereka bisa andalkan. Apa saya bisa untuk itu? Maksudnya datang kepada Tuhan bukan dengan rasa pede, tapi dengan rendah hati. Tapi juga tidak menutup diri kalau Tuhan bilang, iya, aku menyertai kamu, pergilah, melangkahlah, jangan takut. Aku menopang semuanya. Aku sudah memberikan apa yang kamu perlu dan aku akan melanjutkan pekerjaanku melalui kamu. Ya, jadi teman-teman apa yang harus dilakukan ya gumuli, lalu teman-teman coba minta konfirmasi. Nah, kalau PK kamu bilang oke, mantap, ya saya mendoakan kamu. Kalau bidang kelompok kecil bilang begini, mau nggak kamu mendoakan menggumulkan? Itu konfirmasi teman-teman. Ya, apalagi kalau dari saat teduhmu, dari ketika kamu doa tuh rasa-rasanya tuh damai. Ya, ketika mendoakan jadi PKK ada rasa gentar tapi damai juga. Lalu dari saat teduh itu melangkah untuk beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kabarkan, beritakan firman, muridkanlah segala bangsa. Itu mendorong kamu tuh untuk terlibat begitu. Nah, selebihnya ya ikut training,
Ya, kalau kamu merasa kurang puas dengan training CPKK yang ada di sini, buka tuh channelnya Bang Alex. Ya, eh, kalau kamu lagi waktu luang begitu ya, kamu bisa misalnya cari kata kuncinya PKK atau memuridkan. Nah, itu tuh banyak tuh. Kak Alex tuh, Kak Alex salah satu staf yang sangat produktif ya. Jadi kalau dia khotbahnya direkam lalu diupload ke YouTube sehingga mungkin orang-orang yang nggak ikut, nggak pernah tahu topik itu dia bisa dengar. Nah, kamu latih dirimu sendiri. Kamu kembangkan dirimu sendiri. Kamu mencoba untuk memaksimalkan setiap karunia yang ada padamu sambil kamu belajar bagaimana melakukannya. Nah, selebihnya nanti kamu akan try and error, kamu akan memimpin sambil belajar, dan kamu akan menemukan gaya kepemimpinan atau gaya pemuridan kamu sendiri. Dan itu Tuhan mau pakai ya orang-orang yang seperti itu. Oke. Oke Bang, mungkin ini terakhir ya, konsep Ya, kakak boleh. yang bagus untuk diterapkan seperti kita dalam menjalani relasi dengan baik dan memuridkan juga, itu seperti apa Bang? Karena kan biasa identik kakak tuh dengan hanya bahas PA gitu Bang, Ya. itu ada nggak sih konsep lain dalam misalkan kakak selain daripada PA? Kemudian sejauh ini Bang, bagaimana sih Bang makna terbuka dengan AKK atau PKK kita. Dan kemudian PKK ini sejauh mana PKK ini akan bertanggung jawab dalam kerohanian bagi AKK-nya. Gitu sih Bang. Oke, makasih. Ini pertanyaan bagus ya. Eh, hmm, ya, nggak ada pertanyaan yang jelek teman-teman ya. Ya, konsep kakak seperti apa yang bagus untuk diterapkan? Seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi pemilihan jelas, lalu menjalin relasi yang dekat dengan AKK ya, seperti yang tadi saya bagikan. Lalu teman-teman juga tahu bahwa teman-teman sedang menghasilkan murid, maka perlu consecration. Kalau kalau mereka tidak komit, ya jangan takut untuk melepaskan. Ya, jadi kamu punya tujuan yang baik ya di dalam memuridkan. Nah, lalu juga sebagai PKK kamu tahu mereka itu tidak mungkin bisa menerapkan kalau mereka tidak diberdayakan, tidak dikondisikan, tidak ditopang oleh kasih, keteladanan dan doa-doamu. Ya, selebihnya kamu latih mereka untuk menjadi calon pemimpin di kemudian hari. Jadi kalau hari ini kamu dituakan, jangan puas. Karena kamu harus sampai melatih bahwa mereka nantinya akan dituakan sebagai guru, begitu, sebagai pemimpin rohani. Nah, konsep seperti itu kakak yang apa ya, yang sangat bagus, yang sangat baik ya untuk diterapkan, sehingga kalau konsep ini kamu sadari, maka kamu bisa menjalin relasi yang baik dengan kakak kamu, juga memuridkan yang baik, eh, tidak sekadar PA. Nah, teman-teman, di dalam pepatah Jawa kita tahu pepatah asih, asah, asuh. Ya, eh, bagaimana caranya kita bisa mengasah seseorang? Ya, Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana kita bisa mengasah seseorang? Yang pertama, kasih dulu. Kamu punya kasih nggak? Amsal yang sama, Amsal 17:17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kamu punya kasih nggak untuk kakak kamu? Ya. Kalau kamu nggak punya kasih, kamu nggak bisa mengasah apalagi mengasuh. Ngerti ya? Jadi eh, PA itu bukan sesuatu yang PA itu menurut saya yang utama, tetapi untuk kita bisa mengasah orang melalui PA, bagaimana firman mengubah hidup, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, kita mesti buka pintunya. Pintunya apa? Pintunya kasih. Pintunya adalah relasi yang mendalam. Ya, bagaimana mungkin kamu bisa menuntut akak kamu saat teduhnya teratur, doa setiap hari, tekun dalam bersekutu, setia dalam studi, menjadi teladan dalam segala hal, kalau kamu nggak deket sama mereka, mustahil teman-teman. Ya, jadi kamu harus harus punya fokus dulu. Saya mesti dekat sama Raquela, sama Yulita, sama Eleanor sebelum saya mengajak mereka PA.
Sebab kalau nggak dekat, ya itu cuma akan transfer mind to mind. Sementara dalam kelompok kecil bukan transfer mind to mind, tapi transformasi, life to life, mengubah hidup. Bagaimana Bang Riko menolong Raquela mengubah hidupnya untuk makin sama seperti Kristus, begitu. Nah, yang tadi Bang Riko bilang ya, lihat konsep kelompok kecil Tuhan Yesus, lihat kelompok kecil Paulus dan sebagainya. Nah, sejauh apa kita terbuka dengan AKK atau PKK kita? Sejauh kita mengenal mereka, sejauh mereka pun juga mengenal kita. Sejauh kita itu punya relasi yang mendalam, maka kita bisa mempercayakan itu. Kalau Bang Riko mimpin kelompok kecil yang anggotanya Raquela, Yulita, dan Eleonor, seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai dekat sama mereka. Dan kedekatan itu apalagi kalau saya mulai mendoakan mereka setiap hari. Ingat ya, doa itu mendekatkan, mengakrabkan. Tadinya gue nggak kenal Raquela. Tapi kalau minggu depan ketemu lagi Raquela dan saya mendoakan dia, lama-lama saya bisa dekat secara rohani dengan Raquela. Lalu ketika 2-3 minggu saya sudah menjalani relasi dengan 3 cewek ini, teman-teman, maka saya mulai berani untuk mempercayakan hidup saya kepada mereka. Gue lagi khawatir nih, Raquela, eh, 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 pengeluaran makin besar. Sementara kebutuhan-kebutuhan kita juga banyak. Doakan ya supaya kami bijak untuk bisa mengatur keuangan gitu. Eh, Terus Raquel juga bilang, iya bang, aku juga ini bang, aku merantau, mamaku belum kasih uang, padahal ini masih tanggal-tanggal muda, belum tanggal tua gitu. Ya kita saling mendoakan ya, kita saling mendukung deh. Kalau misalnya ada yang kelebihan, mungkin bisa tolongin teman kita Raquela gitu ya. Jadi Raquela juga terbuka untuk ditolong gitu. Nah, itu mungkin sejauh itu. Termasuk mungkin ya, misalnya gini, Yulita, Eleonor, ternyata Bang Riko juga bergumul nih dengan kemarahan. Kemarin ketemu sama orang ya, kurir Shopee, ternyata tidak sesuai dengan pesanan, tapi orangnya ngeyel. Ya kita komplain dan sebagainya gitu. Ternyata dia eh, lebih galak lagi. Wah, akhirnya gua darah tinggi begitu. Nah, itu eh, apa kejatuhan-kejatuhan ya kerapuhan seperti itu tuh bisa ya untuk kita kita buka dengan prinsip terbuka di dalam, tertutup di luar. Nggak boleh apa yang diomongin di sini itu juga muncul di status. Misalnya Raquela nanti bilang, Bang, gimana Bang? Yang masalah yang kemarin udah beres Bang. Eh, udah nggak marah-marah lagi kan Bang? Nah itu nggak boleh tuh kayak gitu. Harus janji, harus janji. Bahkan nggak boleh nanti kalau ketemu sama teman-teman yang lain diledekin. Bang Riko mah suka marah-marah orangnya. Kurir Shopee aja dibentak sama dia gitu, nggak boleh. Keceplosan-keceplosan. Itu trust yang mesti dibangun dan mesti disepakati bersama begitu. Nah, tanggung jawab rohani teman-teman. Saya pikir ya seorang PKK bertanggung jawab atas kerohanian AKK ya sepanjang dia memimpin. Kenapa begitu? Ya, sepanjang sepanjang Tuhan kasih kesempatan untuk memimpin, dia punya waktu yang cukup untuk melatih, mendampingi, untuk mendoakan, mengimpartasi, memberi teladan dan sebagainya, supaya hingga kerohanian AKK ini makin lama berprogres, bertumbuh. Gitu. Tapi ada masanya kok kelompok kecil berakhir ya misalnya ya AKK-AKK sudah memimpin semua. Jadi paling kita ketemu tapi nggak seminggu sekali. Mungkin 1 bulan atau dua bulan sekali. Tujuannya apa? KTB. Saling menumbuhkan, saling update, berbagi, saling sharing. Dan udah nggak ada pemimpin. Kenapa? Karena Bang Riko, Raquela, Yulita, Eleanor sekarang udah sama-sama memimpin. Gitu. Atau misalnya begini, Raquela udah ditugaskan ke negara lain, Yulita kuliah lanjut, Eleanor mungkin setelah menikah ikut suami dan sekarang mungkin jadi pengacara di kota lain begitu ya, sehingga ya udah nggak realistis lagi untuk bisa bisa bertumbuh begitu. Nah, uh, sampai ketika kita sepakat untuk kelompok kecil kita berakhir ya,
tapi persahabatan kita lanjut. Jadi sekali waktu kita merasa perlu untuk ketemu lagi sama-sama, kita akan ketemuan begitu. Dan kita akan saling mendoakan satu sama lain, saling update begitu. Tapi tidak dalam kelompok kecil seperti waktu masih mahasiswa. Nah, itu tanggung jawabmu sebagai pemimpin berakhir. Gitu. Nah, tapi tanggung jawabnya seperti apa? Nah, ada hal-hal yang di luar tanggung jawabmu. Misalnya, anggotamu tiba-tiba jadi kriminal. Atau anggotamu itu melakukan dosa yang kamu sendiri itu tidak kompeten untuk menanganinya. Misalnya, ada yang jatuh pada eh, 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 pacaran beda iman, lalu akhirnya jadi mualaf begitu ya. Ya kamu cuma sekadar jadi PKK, sahabat rohani yang mendoakan, menjadi konselor begitu. Ya nggak mungkin kamu nggak bisa untuk menghalang-halangi dia. Karena apa? Karena dia manusia dewasa dan sebagainya. Atau mungkin ada AKK yang memilih untuk menjadi gay, lesbian dan sebagainya gitu ya. Nah itu di luar kapasitas kamu tuh, saya yakin. Jadi lebih baik kalau kamu memang berniat menolong adalah mendoakan, lalu apa namanya uh, refer to Christian counselor yang memang sudah kompeten, yang belajar begitu ya. Bagian kamu cuma di situ. Jadi kalau misalnya ada kejatuhan yang drastis dari akak kamu, di satu sisi kamu bertanggung jawab, tapi di sisi lain, tidak perlu merasa guilty. Kecuali kalau memang kamu nggak pernah doain dia, kamu nggak pernah jalin relasi dengan dia, memperjuangkan dia gitu ya, kamu bersalah dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawabanmu begitu. Tapi kalau kamu sudah melakukan bagianmu, tapi dia memilih untuk mengkhianati kesepakatan seperti Yudas Iskariot begitu ya, ya itu di luar dari tanggung jawabmu begitu ya. Tuhan Yesus sendiri juga juga mengatakan, lakukanlah apa yang kamu akan lakukanlah segera apa yang kamu lakukan. Begitu. Yesus mengatakan ya udah bikin deh apa yang lo mau begitu ya. Dan Tuhan Yesus tidak menghalang-halangi begitu. Nah ini memang kompleks bicara tentang hal ini. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi saya mencoba realistis aja. Ada pilihan-pilihan untuk berbuat dosa yang kamu bisa uh, 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 ya, kamu bisa halangi, tapi ada juga yang tidak. Ya, kamu bisa halangi kalau dia terbuka, dia mempercayakan hidupnya kepadamu. Misalnya begini, Bang, gue udah jadian. Oke, selamat ya. Sama siapa? Sama Siti Zubaida. Atau misalnya si Raquela gitu, sama Muhammad Zulfikar. Hah? Kok bisa sih? Cerita-cerita dulu. Dia cerita. Terus menurutmu gimana? Menurut abang gimana? Apa yang harus saya lakukan? Putus. Gue akan bilang putus. Gitu. Kenapa? Karena dia nanya. Karena dia mempercayakan hidupnya kepadaku. Tapi kalau kamu sudah mengatakan itu dan dia tidak melakukannya, ya silakan. Ya, kamu serahkan dia kepada Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan menurut pilihan dia begitu. Ya, jadilah kepada dia kehendak Tuhan yang sesuai dengan apa yang dia pilih. Gitu. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Senang sekali bisa berbagi kepada teman-teman di FH ya. Oke, terima kasih Bang Riko untuk semua penjawaban atas pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, kakak sebagai salah satu cara pemulihan dengan ciri khasnya intensional dan relasional dengan memberikan cara bagaimana kita bertekun. Keadaan kita di saat ini yang mana masa peralihan daripada masa pandemi memanglah tidak mudah teman-teman, tapi bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk tetap rindu melaksanakan kelompok kecil bersama. Soalnya aku mendapatkan quotes nih teman-teman, jika menunggu sampai segala sesuatu sempurna, maka waktu itu tidak akan pernah tiba. Asik. Jadi selain kesiapan minimal yang bersifat objektif, maka juga yang dibutuhkan adalah kemauan untuk terus belajar dari kita semua dan kerinduan kita untuk mau melayani teman-teman kita nantinya. Karena kalau boleh sharing, sejak aku menjadi pemimpin kelompok kecil, teman-teman, hari-hariku tuh terus jadi berwarna nih. Kenapa? Karena apalagi sebagai mahasiswa ya, apalagi kemarin baru praper, terus harus menjadi PKK buat teman-teman, itu tuh menjadi tantangan yang mengasihkan juga buat Raya. Dan di sini bukan hanya sebagai pergumulan pribadi Raya, tapi di sini Raya menjadi
dibolehkan untuk terus berproses dan menjadi tahu nih mana yang perlu terus menjadi prioritas Raya, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi di sini aku juga mau sharing juga teman-teman, karena asik banget kita bisa belajar Alkitab bareng, bisa berdoa bersama-sama, sharing proses kehidupan masing-masing. Dan itu juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita. So, teman-teman semangat sampai pada pemilihan calon pemimpin kelompok kecil nantinya. Dan untuk ibadah kita tuh teman-teman, kita boleh nih mengangkat satu pujian kembali, yaitu kita satu keluarga dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita boleh sekiranya memberikan doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Teman-temanku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pertemuan ini, dan kami akan kembali dalam panggilan kami sebagai mahasiswa yang beriman kepada Kristus, dan kami juga akan terus menggumuli akan panggilan menjadi pembuat murid yang efektif di kampus kami. Kami berdoa supaya kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, supaya kasih Tuhan Yesus, kehadiran, penyertaan yang kekal dari Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami pada hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman boleh persilakan teman bisa terus sejenak. Oke, saat tadi selesai.